Disertasi Dekan Visipol UGM tak pernah sebut Jokowi sebagai alumnus. Bahwa Jokowi bukan alumni UGM. Pak Jokowi, Anda bukan alumni UGM. Mengaku saja lah Pak. Kalau saya pribadi, saya maafkan Bapak, tapi nggak tahu rakyat yang lain. Ya. Kalau saya pribadi, saya secara pribadi, tapi banyak rakyat mungkin berpandangan berbeda. Tetapi Pak, dokumen-dokumen itu, kejanggalan itu sudah terlalu banyak Pak. Jangan tetap bertahan dalam kebohongan Anda, sehingga tenggelam dan diselimuti kecemasan terus. Ya, Bapak cemas dimanapun Bapak berada, sementara kami di sini ketawa-ketawa. Sama ke KPU Pusat yang sudah dijawab, kemudian KPUD Jakarta dan KPUD Solo. Ya, ini KPUD Solo yang saat ini masih belum lagi kami dorong. Minggu lalu kami ke Solo juga. Nah, jadi alhamdulillah ini dengan demikian maka kami sudah mendapatkan salinan ya fotokopi ijazah dari Joko Widodo yang maju pada Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 ya. Kemudian kami juga mendapatkan salinan fotokopi ijazah yang untuk diajukan Pilpres tahun 2019. Nah, habis ini selesai di KPU di Jakarta, kami akan ke KPU Pusat untuk menagih janji, karena KPU Pusat menjanjikan kepada kami untuk memberikan salinan fotokopi ijazah Joko Widodo untuk maju Pilpres tahun 2014. Nah, ini juga sebuah sejarah ya Pak Bonatua ya. Kalau kami sudah mendapatkan keempat spesimen tersebut, ini adalah sebuah artefak yang sudah bisa secara legal dan secara metodologis kami akan lakukan penelitian ya dengan menggunakan telematika, digital forensik dan neuropolitika. Jadi ini sudah tidak terbantahkan lagi ya. Sebelum kami mendapatkan salinan dari KPUD Jakarta ini maupun KPU Pusat, sebetulnya secara metodologi riset sudah jelas ya, ijazah Joko Widodo secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD Pusat maupun KPU Pusat. Yang bilang Bapak Joko Widodo bukan alumni UGM adalah orang paling bodoh sedunia. Kenapa? Rektor UGM, Profesor Ibu Ova, itu saja sudah menegaskan bahwa Pak Joko Widodo adalah alumni UGM. UGM punya data soal Pak Joko Widodo. Kenapa Anda yang bukan rektor UGM kok membantah lalu mengatakan bahwa Pak Joko Widodo bukan alumni UGM dan ijazahnya palsu? Makanya kalau bodoh terukur. Bodoh yang benar, jangan bodoh goblok lagi. Udah bodoh goblok lagi. Jadi ingat, yang bilang Pak Joko Widodo bukan alumni UGM atau ijazahnya palsu adalah orang bodoh sedunia. Ya, bodoh sedunia. Makanya tidak setuju dengan rektor UGM, termasuk UGM itu sendiri. Kalau rektor sudah bicara berarti mewakili UGM, dan UGM sudah menegaskan bahwa Pak Joko Widodo adalah alumni UGM. Apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murtiningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November
1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. POV, tamu dan para alumni UGM, banyak tokoh nasional. Tokoh senior nasional yang telah hadir, terima kasih Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Budiono, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bapak Jenderal Purnawirawan Wiranto. Kemudian dari Menteri, Kepala Badan dan Pimpinan Komisi DPR, Bapak Pratikno dan juga selaku Ketua MWA, terima kasih. Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Budiman Sujatmiko, Bapak Haikal Hasan, dan para pejabat terdahulu, Menteri dan juga Gubernur, Bapak Bambang Sudibyo, Bapak Khairul Tanjung, Bapak Mahfud MD, Bapak Soeharto Monoarfa, Bapak Agus Martowardoyo, Bapak Ali Shihab, Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Mardiasmo, Bapak Ganjar Pranowo, juga para Wakil Menteri, Staf Khusus dan Kepala Badan, Bapak Swahasil Nazara, Bapak Faisal Reza, Bapak Fajar Riza Ulhaq, Bapak Edward Omar Syarif, Ibu Stella Kristi, Bapak Fahri Hamzah, Bapak Anis Mata, Bapak Kodari, Bapak Yofi Widianto, Bapak Nur Ahmad, dan ini masih panjang lagi. Dari pimpinan Lembaga Keuangan BUMN dan MUI serta Ormas, Bapak Inarno Jayadi, Ibu Frederika Widiasari, Bapak Dian Ediana Rai, Bapak Didi Madiono, Bapak Budi Setiawan Wijaya, Bapak Fadlul Imansyah, Bapak Yadi Jaya Ruhandi, Bapak Catur Budi Harto, Bapak Muharram, Bapak Widodo Mulyono, Bapak Santoso Noman, dan Bapak Heri Zudianto. Dan para guru besar serta dosen tamu dari luar Universitas Gadjah Mada, kami haturkan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran dan kebersamaannya pada siang hari ini. Banyak isu nih, kalau Presiden Jokowi itu sebetulnya bukan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Sebagai akademisi dari sana, bisa memastikan nggak sebetulnya beliau ini lulusan Fakultas Kehutanan UGM nggak? Lulusan Fakultas Kehutanan UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Dari awal Pak Kasmujo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Bapak itu yang salah. Iya Pak? Salah itu. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Jika sejarah saja bisa diubah, lalu apalagi yang tak bisa direkayasa? Itulah pertanyaan yang kini mengudara, membelah kesunyian logika. Karena hari ini bukan cuma soal ijazah, tapi tentang kejujuran yang mulai ditagih oleh waktu. Sebuah buku lawas karya ilmuwan kehutanan Indonesia, Profesor Ahmad Sumitro, tiba-tiba menjadi saksi bisu dalam perdebatan panjang tentang keaslian ijazah orang nomor 1 di negeri ini. Dan isinya bikin kita semuanya merinding. Dalam buku itu disebut dengan jelas
Ahmad Sumitro adalah Dekan Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1983 sampai 1986. Sementara di ijazah Jokowi yang terbit di tahun 1985 tercantum nama dekan lain, Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang jadi dekan UGM tahun 1985? Kalau jawabannya tidak sinkron, apakah ini berarti kita sedang menyaksikan sebuah drama akademik terbesar abad ini? Buku resmi, cetakan ilmiah, dan rekam penghargaan rimbawan hebat mencatat konsisten bahwa Ahmad Sumitro lah dekan di tahun 1985 dan bukanlah Sunardi. UGM saja tega, saya bilang tega ya, menghilangkan atau menghapus ya daftar riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro setelah wafat 13 tahun, kemudian dikoreksi. Ini menurut saya UGM tega banget itu. Jadi tadinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu adalah dekan di Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode. Dari tahun 71 kemudian sampai dengan 88. Tapi karena deskripsi yang disebut punya Jokowi itu ternyata dekannya beda, kemudian sepeninggal Prof. Ahmad Sumitro 13 tahun sudahnya UGM merawat itu. Tapi UGM lupa, Mas. Ini tak beritahu UGM, bahasa Inggrisnya tidak diralat. Jadi bahasa Inggrisnya masih tetap sama. Jadi lain kali kalau mau bikin utak-utik agak pintar dikit ya UGM. Gitu loh, gitu, jangan-jangan kayak gitu loh. Jadi dihapus? Iya. Dihapus apanya? Dihapus sejarahnya sehingga seolah-olah pada tahun 85 itu dekannya bukan Prof. Dr. Ahmad Sumitro. Bahasa Inggrisnya di mana tersisa itu? Ada di situ di ugm.ac.id. Ada alamannya. Apa kaitannya menghapus dekan? Artinya gini, UGM pun tega, gitu loh, mengubah sejarah yang seharusnya itu tidak dilakukan hanya demi mengikuti ijazah yang mungkin salah tulis. Roy Suryo yang sering dianggap nyeleneh itu tiba-tiba terdengar sangat masuk akal, karena dirinya juga menunjukkan bahwa situs resmi UGM pernah mencantumkan nama Sumitro sebagai dekan hingga tahun 1988. Lalu catatan tersebut diubah di tahun 2022. Kalau benar terjadi perubahan data setelah tokohnya wafat, apakah ini kealpaan teknis? Atau mungkin ini skenario politik yang sudah matang sejak lama? Roy Suryo bahkan mengungkap perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dalam situs UGM. Di situs versi Inggrisnya telah diperbarui katanya, tapi di sini rakyat bertanya, kenapa perbedaan itu muncul? Justru di bagian yang menyangkut siapa dekan Jokowi saat lulus, bukan bagian lainnya. Ijazah itu memang sakral bagi rakyat biasa. Mungkin bagi rakyat biasa, satu tanda tangan palsu bisa berarti penjara. Tapi bagi yang istimewa, data yang tak cocok bisa jadi hanya salah ketik biasa. Dan fakta-fakta di atas tak datang dari mimik, bukan dari hook grup WhatsApp, tapi dari buku akademik dan dari situs resmi institut ternama. Namun seperti biasa, klarifikasi negara hanya datang dalam bentuk diam yang panjang. Jika memang benar ada revisi sejarah di situs kampus sekelas UGM demi menyamakan cerita, maka apa kabar ribuan mahasiswa yang pernah belajar jujur di sana? Dan apakah kita harus bertanya pada masa lalu atau mulai curiga bahwa masa depan bangsa ini benar-benar sedang dibangun di atas fondasi ilusi? Kebenaran memang bisa ditunda, tapi tak bisa dibunuh, karena rakyat meskipun jelata tak pernah benar-benar buta. Dan pertanyaannya sekarang, bukan hanya asli atau palsu, tapi berapa banyak institusi yang harus ikut diam agar satu kebohongan tetap hidup? Silakan kalian simpulkan sendiri. Tapi ingat, jika satu lembar ijazah saja bisa jadi misteri nasional, maka jangan heran jika data, hukum, dan sejarah pun bisa berubah hanya demi satu nama. Mungkin rakyat tidak pernah bisa membeli kebenaran, tapi rakyat punya satu senjata, yaitu akal sehat. Kalau kamu merasa narasi ini menyentuh akal sehatmu, jangan lupa like, komen, dan sebarkan video ini agar semakin banyak rakyat yang sadar bahwa keadilan, kebenaran, dan kejujuran harus benar-benar ditegakkan di negeri ini. Polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, hingga kini belum juga mereda.
Isu tersebut terus memicu perdebatan publik, baik di ruang akademik maupun media sosial. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kini menjadi rohaniwan di Amerika Serikat, Romo Stefanus Hendrianto, turut menyoroti hal tersebut. Ia mengaitkan isu ini dengan temuan menarik dalam disertasi akademik yang membahas perjalanan politik Jokowi di Solo. Disertasi Wawan Masuti, Dekan Visipol UGM, menulis The Rise of Jokowi in Solo. Setelah saya baca beberapa kali, yang menarik, dalam disertasi itu sama sekali tidak ada penulisan Jokowi sebagai alumnus UGM, ungkap Romo Stefanus, di kanal YouTube Reflay Harun, Minggu, tanggal 12 Oktober tahun 2025. Menurutnya, absennya penyebutan Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada dalam karya ilmiah yang cukup komprehensif itu menimbulkan pertanyaan tersendiri. Disertasi itu panjang, ratusan halaman, tapi tidak ada satupun bagian yang menyebut Jokowi sebagai alumnus UGM. Ini menarik, lanjutnya, Romo Stefanus juga menyinggung adanya kutipan dalam disertasi tersebut yang merujuk pada artikel Solo Post mengenai seorang calon wali kota Solo yang sempat bermasalah dengan persyaratan administratif. Dia mengutip artikel Solo Post soal ada calon wali kota Solo yang waktu itu persyaratannya kurang. Apakah itu Jokowi? Saya juga kurang jelas. Saya tidak bisa memverifikasi artikel Solo Post tersebut, tuturnya. Meski tidak secara langsung menuduh, Romo Stefanus menilai hal-hal seperti ini menunjukkan pentingnya transparansi dan mekanisme verifikasi dokumen publik, khususnya bagi pejabat tinggi negara.